Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita bisa menyimak materi bersama. Nah, materi kali ini yaitu berkaitan dengan keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Wah, mengenai wirausaha, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan namanya wirausaha. Nah, sebelum kita bahas materi lebih jauh, yuk kita ketahui dulu end in mind kita hari ini. Nah, adapun end in mind pembelajaran kita hari ini atau tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami pengertian dan contoh keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Yang kedua, memahami sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Dan yang ketiga, yaitu memahami manfaat wirausaha sejak kecil. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan contoh keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah wirausaha. Nah, untuk menambah pengetahuan teman-teman, yuk kita pahami dulu pengertian dari wirausaha. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada pengertian dari wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, jadi beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat memengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Nah, sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam itu. Nah, oleh karena itu, orang lain mendirikan sebuah usaha yang berbeda agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Nah, jadi orang itu mendirikan usahanya sendiri, yaitu dengan modal sendiri dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kegiatan wirausaha juga ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa loh teman-teman. Nah, itu tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing wirausahawan tersebut. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Sebelumnya, pasti di lingkungan rumah teman-teman banyak yang melakukan wirausaha dan beragam ya jenis kegiatan wirausahanya. Nah, perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Nah, keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, misalnya ini ada seorang atau penjual bakso atau bisa disebut dengan sebuah wirausaha di bidang pembuatan bakso. Nah, jadi pedagang bakso itu membutuhkan pedagang daging untuk menyuplai bahan pembuatan bakso. Nah, daging yang diperoleh kemudian diolah menjadi bakso. Nah, itu ya teman-teman, manfaat dari keberagaman kegiatan wirausaha. Nah, jadi saling bermanfaat antara wirausahawan dengan wirausahawan lainnya. Seperti itu. Oke, materi yang kedua yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Apa aja sih sikap yang harus kita terapkan ketika akan menjadi seorang wirausaha? Atau bahkan teman-teman ada yang sudah menjadi wirausahawan nih. Wah, kita lihat yuk teman-teman. Nah, yang pertama, antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan wirausaha. Seperti yang tadi Bu sudah jelaskan ya, bahwa perbedaan usaha yang dilakukan membuat antar pemilik dapat bekerja sama
dalam menjalankan usahanya, karena antara usahawan satu dengan usahawan lainnya saling membutuhkan, ya, memberikan manfaat. Nah, jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ya, jadi harus saling menghargai dan menghormati. Oke, yang kedua yaitu memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah dalam menjalankan usahanya. Nah, setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju. Pasti ya teman-teman ya. Namun, seringkali sebuah usaha menghadapi rintangan yang dapat mengancam keberlangsungan usaha tersebut. Nah, jadi biasanya kalau contohnya teman-teman ya, jika ingin mencapai suatu end in mind teman-teman, pasti ada hal-hal yang teman-teman harus lalui, ada rintangan yang teman-teman harus lalui. Oleh karena itu, sikap yang diterapkan yaitu kerja keras dan pantang menyerah. Nah, jika pemiliknya tidak mampu menghadapi rintangan, yaitu seorang wirausahawannya itu tidak mampu untuk melalui rintangan tersebut, maka usahanya akan mengalami kerugian, bahkan kemunduran. Nah, itu ya yang dihindari seorang wirausahawan, yaitu kemunduran atau kerugian. Nah, sikap yang ketiga yaitu setiap pemilik wirausaha bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang diproduksinya. Ya, jadi poinnya yaitu harus bertanggung jawab, tidak hanya terhadap kualitas barang yang diproduksinya ya. Ada beberapa sikap tanggung jawab yang dapat diterapkan oleh seorang wirausahawan. Misalnya menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Jadi harus dipenuhi dulu syarat-syarat pedagangnya. Kemudian menciptakan kemasan barang yang unik. Nah, sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Jadi berbeda dengan produksi yang dihasilkan oleh pengusaha lainnya ya. Jadi harus berbeda. Kemudian melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Ya, mengikuti zaman ya. Kemudian mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Wah, ini bagus ya. Tujuan dari berwirausaha itu salah satunya yaitu mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sikap yang harus diterapkan diantaranya yaitu menghargai dan menghormati. Yang kedua, kerja keras dan pantang menyerah. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, apa sih manfaat dari berwirausaha? Nah, manfaatnya itu ada dua ya, ada untuk lingkungan sekitar, ada manfaat berwirausaha untuk kita, apalagi wirausaha sejak kecil. Berikut manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia, tentunya yang sangat beragam jenisnya ya teman-teman. Nah, itu salah satu manfaat dari keberagaman wirausaha, yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya di sekitar tempat wirausahanya ya. Yang ketiga yaitu menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, wirausaha yang memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos yang bernilai jual tinggi. Wah, itu sih inovasi yang sangat bermanfaat ya. Kemudian yang keempat yaitu membantu pembangunan nasional khususnya dalam bidang perindustrian. Yang kelima yaitu mengurangi pengangguran. Nah, kegiatan wirausaha biasanya memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja sebagai karyawan di wirausaha tersebut.
Yang keenam yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Itu teman-teman manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, lalu bagaimana jika kita melakukan wirausaha sejak kecil? Apa manfaatnya? Nah, banyak loh manfaat jika teman-teman menjadi wirausaha atau membiasakan diri menjadi wirausaha sejak kecil. Yuk kita simak apa aja manfaatnya. Oke, melakukan wirausaha sejak kecil memiliki manfaat sebagai berikut. Nah, wirausaha ini juga teman-teman sejatinya sudah dipraktikkan ya. Contohnya yaitu melalui market day ketika teman-teman bersekolah offline. Wah, Bu Wiwi jadi kangen deh market day bersama teman-teman. Oke, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Yang kedua, yaitu mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Yang keempat, yaitu memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Misalnya, apa ya? Botol bekas. Teman-teman bisa manfaatkan botol-botol bekas minuman untuk menjadi suatu barang yang dapat dijual kembali, yang layak untuk dijual, ya. Selanjutnya yaitu mengasah potensi yang dimiliki. Seperti itu. Yang terakhir yaitu meningkatkan persatuan dengan keluarga. Nah, keluarga biasanya akan membantu kita untuk melakukan sebuah wirausaha. Nah, keluarga memberikan ide mengenai kegiatan wirausaha yang dapat kita lakukan, sehingga persatuan bersama keluarga itu akan tercipta. Oke, itu saja materi. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Wiwi sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materinya dengan baik. Semoga bermanfaat ya teman-teman solih dan solihah. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung hubungi wali kelasnya masing-masing ya. Dan insya Allah akan dijawab. Nah, untuk itu jangan lupa teman-teman untuk mengisi evaluasinya di pukul 10.20 sampai 11.20 ya teman-teman. Jika teman-teman berhalangan untuk mengisi evaluasinya, segera hubungi wali kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.